Halo, kabar baik juga. Terima kasih, sehat-sehat selalu. Kesibukan saya saat ini adalah kalau tidak mengajar, saya biasa membaca banyak buku dan kemudian menulis yang buku-buku yang pernah topik-topiknya saya ajarkan juga di dalam kelas-kelas training saya. Kalau buku yang terakhir saya tulis yaitu dulu pernah menulis judulnya Grid Supervisor. Nah, terakhir buku yang saya tulis adalah buku ini, From Zero to Master Trainer. Ya. Nah, buku ini menceritakan tentang perjalanan karir saya yang meniti karir sebagai trainer, profesional trainer sejak tahun 2001 hingga sampai saat ini. Buku ini penting dibaca untuk para trainer, calon trainer di internal perusahaan ataupun ingin menjadi trainer profesional, dan tidak kalah juga penting untuk dibaca para atasan. Kenapa? Karena atasan juga dia memiliki tim, memiliki bawahan yang harusnya dia harus mengembangkan bawahannya atau tim kerjanya, karena salah satu tugas pemimpin adalah melatih dan mengembangkan para bawahannya. Supaya apa? Supaya proses learning di perusahaan itu cepat berjalan, ya. Jadi tidak hanya mengandalkan external trainer, kemudian mendatangkan HRD dari kantor pusat, karena atasan sebagai user dari tenaga kerja itu atau dari karyawan itu juga diharapkan, para atasan itu diharapkan juga sebagai user dari tenaga kerja itu memberikan pelatihan, ya, karena jangan terlalu bergantung juga kepada HRD dari pusat untuk datang ke daerah-daerah atau ke kantor-kantor kita gitu ya, karena waktu dan tenaga juga terbatas, sehingga diharapkan para senior, para atasan juga membantu HRD di dalam mengembangkan para bawahannya atau tim kerjanya, karena mereka adalah user dari karyawan itu sendiri. Nah, teman-teman, apakah kalau sudah memiliki buku ini perlu juga untuk mengikuti kelas-kelas atau training dan pelatihannya? Tentu saja ya. Buku ini kan teori, sehingga sebagai aplikasinya kalau sudah membaca buku ini dan diikutin lagi dengan trainingnya akan sangat bermanfaat sekali, karena kalau kita mengikuti trainingnya, apa yang sudah ditulis di dalam buku ini bisa kita aplikasikan langsung, kita praktekkan langsung teori-teorinya tersebut. Karena kalau hanya membaca kan kita nggak bisa praktek langsung ya, bagaimana melakukan teknik-teknik delivery, metode-metode belajar yang akan kita gunakan. Karena metode-metode belajar itu kan banyak variasinya ya, tidak hanya dengan membaca buku, tapi dengan praktek, dengan simulasi, dengan game dan sebagainya. Itu bisa kita lakukan di ruang-ruang kelas training gitu. Kalau intinya menjadi seorang trainer itu, intinya ada 3 lah sebenarnya ya, secara garis besar, baik dari sisi pengetahuannya, dari segi skillnya, maupun dari sikap mentalnya. Yang pertama, dari segi pengetahuannya, tentu saja seorang trainer, dia harus memiliki wawasan yang terus berkembang, luas gitu ya, sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman dan teknologi yang ada saat ini. Dari segi pengetahuan seorang trainer itu yang paling penting juga adalah bahwa metode belajar itu kan banyak. Tidak hanya sekedar membaca, harus ikut sekolah dan sebagainya. Antara lain juga adalah melalui pelatihan-pelatihan dan sebagainya. Dan kemudian juga orang dalam menyerap suatu pembelajaran itu berbeda-beda tipe. Ada yang disebut dengan kinestetik, auditori, visual. Nah, ini juga harus dipahamin. Jadi Jadi seorang trainer itu dia harus luas wawasannya, terutama di bidang human science-nya. Yang kedua itu adalah tadi mengenai skill-nya. Skill seorang trainer itu dia harus terampil dalam menyampaikan materi yang akan dia sampaikan gitu ya, sehingga orang atau peserta yang mengikuti trainingnya itu tidak cepat bosan. Termasuk di dalam skill misalnya dalam pembuatan slide, ya kan banyak juga kita temukan di dalam praktek kelas-kelas training yang kita temuin itu ya,
trainernya itu malas membuat slide PowerPoint yang menarik dan sebagainya. Jadi hanya copy paste dari Microsoft Word, ya satu paragraf gitu di copy paste, pindahkan ke slide PowerPoint-nya. Kemudian akhirnya apa? Dia terpancing untuk membaca semua kalimat-kalimat yang ada di slide tersebut. Padahal yang disebut dengan yang namanya PowerPoint itu adalah PowerPoint, poin-poin yang penting yang harus disampaikan. Lalu nanti trainernya lah yang harus mengelaborasi atau menjelaskan panjang lebarnya tentang PowerPoint tadi. Jadi bukan disuruh membaca semua satu slide. Demikian. Itu skill. Dan bagaimana mengkombinasikan PowerPoint yang menarik itu juga sangat penting. Jadi tidak hanya slide itu isinya tulisan, semua bacaan gitu. Ya. Nah, yang ketiga tadi adalah sikap mental. Jadi seorang trainer itu sikap mentalnya adalah dia harus mau merendah, meskipun dia seorang senior, atasan yang wawasannya luas daripada peserta, dia jangan terkesan arogan, sombong, serba tahu dan sebagainya. Jadikanlah diri Anda partner belajar buat para peserta audiens Anda. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin mengejar sifatnya gitu ya, ingin lebih tahu lebih banyak, jangan kita kepancing emosi gitu. Ya, kadang-kadang ada juga trainer gitu ya, karena dikejar diberondong dengan pertanyaan-pertanyaan langsung marah, emosi gitu ya, nggak boleh. Jadi seorang trainer itu harus mau merendah, ya jadikan teman sebagai partner untuk belajar, karena kita tidak selalu serba tahu gitu. Kadang-kadang di praktek di lapangan mereka juga banyak yang tahu. Oleh karena itu kita harus membangun hubungan yang baik, ya. Nah, kalau kita memang tidak tahu, jangan ngeles, jangan katakan ini itu malah jadi tambah salah gitu ya. Kalau misalnya kita belum tahu, wawasan kita belum sampai ke sana, kita boleh saling diskusi satu dengan yang lain gitu ya, tukar pikiran. Itulah fungsi trainer, juga menjadi fasilitator di dalam memperkuat suatu pembelajaran bagi peserta audiens kita. Oke, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan di sini bisa bermanfaat buat teman-teman yang ingin mengembangkan diri menjadi seorang trainer, baik trainer profesional yang di luar maupun di internal perusahaan, karena fungsinya sama saja di dalam mengembangkan suatu perusahaan SDM-nya ya. Dan semoga kita akan coba buat buku-buku yang lain lah yang bisa berkontribusi di dalam pengembangan karyawan atau SDM yang ada di Indonesia. Ya, sampai ketemu pada sesi-sesi yang lainnya. Terima kasih.